Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kelas online, channel yang memberikan informasi pembelajaran bagi sobat belajar dimanapun Anda berada. Masih melanjutkan video yang kemarin, yaitu kalau kemarin kita ada materi tentang klasifikasi makhluk hidup, yang mana sudah kita bahas ada kingdom Monera, kemudian ada kingdom Protista dan juga fungi atau jamur. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kingdom plantae atau tumbuhan. Akan tetapi pada subpokok pembahasan tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Baiklah, langsung saja kita bahas videonya, yaitu mengenai seputar tumbuhan lumut dan juga tumbuhan paku. Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai tumbuhan paku dan tumbuhan lumut, ada baiknya kita pelajari dulu dan kita simak apa sih yang merupakan ciri-ciri dari kingdom plantae atau ciri dari tumbuhan itu. Suatu organisme dapat dikatakan atau dikategorikan dalam suatu kingdom plantae atau tumbuhan apabila dia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai klorofil. Ya, pada tumbuhan memiliki klorofil yang berfungsi sebagai fotosintesis. Foto berarti cahaya, sintesis berarti pengolahan. Maka fotosintesis pengolahan dengan menggunakan cahaya. Kemudian tumbuhan itu bersifat autotrof. Kenapa? Karena dia memperoleh makanannya dengan proses yang dikenal dengan fotosintesis. Foto itu berarti cahaya, sintesis pengolahan. Maka fotosintesis adalah pengolahan makanan dengan menggunakan cahaya. Ya, walaupun di buku-buku ada yang mengatakan cahaya matahari ya, tapi sebenarnya bukan cahaya matahari juga tetap bisa terjadi fotosintesis gitu ya. Akan tetapi tidak secepat fotosintesisnya tidak secepat ketika mendapatkan cahaya langsung dari matahari. Kalau lampu bisa saja terjadi fotosintesis, cuma dia berlangsung lebih lambat seperti itu. Lalu yang ketiga memiliki dinding sel. Nah, ini ciri khas tumbuhan, dia memiliki dinding sel berupa selulosa. Kalau pada fungi ya, atau pada jamur dinding selnya berupa zat kitin, maka dia tidak bisa dikelompokkan di kingdom plantae karena sudah berbeda dari strukturnya. Nah, ini juga yang menyebabkan tumbuhan tidak bisa bergerak bebas karena selnya memiliki dinding yang kokoh yang tersusun dari zat selulosa. Berbeda pada manusia dan hewan yang tidak memiliki dinding sel sehingga bisa bergerak secara aktif. Merupakan organisme eukariotik. Artinya eukariotik itu sudah memiliki membran pada inti selnya. Multiseluler berarti terdiri dari banyak sel. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum. Dalam hal ini tumbuhan bisa menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum, bisa dalam bentuk batang. Ya. Misalnya cadangan makanan di batang seperti tebu misalnya. Bisa pada akar, misalnya pada singkong. Seperti itu ya. Lalu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Berarti dalam hal ini tumbuhan itu ada yang mengalami pergiliran keturunan mulai fase. Yang pertama itu ada fase sporofit namanya, yaitu fase pembentukan spora, dan ada fase gametofit yaitu fase pembentukan sel gamet atau sel kelamin. Nanti kita akan bahas ya. Kingdom plantae atau tumbuhan itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada tumbuhan lumut, ada tumbuhan paku, dan ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan lumut disebut Bryophyta, tumbuhan paku disebut Pteridophyta. Pteri itu asalnya sayap ya atau sepasang. Karena kalau dilihat-lihat daun tumbuhan paku itu bentuknya sepasang. Ya.
Tumbuhan berbiji atau spermatopita. Kita bahas pada kesempatan ini hanya sampai nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke sahabat belajar, kita langsung bahas. Tumbuhan lumut atau dikenal dengan istilah bryophyta. Tumbuhan lumut itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tumbuhan lumut itu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Berbeda pada tumbuhan yang tingkat tinggi atau tumbuhan berbiji itu sudah memiliki batang, akar, dan daun sejati. Pada lumut juga tidak memiliki pembuluh angkut, tetapi prosesnya, ya proses pengangkutan airnya melalui peristiwa difusi osmosis. Kenapa? Karena ya tumbuhan lumut itu juga kecil, ya juga kecil atau pendek sehingga tidak membutuhkan pembuluh angkut. Berbeda misalnya pada tumbuhan, apalagi tumbuhannya tinggi ya. Maka untuk mencapai makanan itu bisa sampai ke daun, ya ke seluruh tubuh tumbuhan, dia memerlukan pembuluh angkut yang membawa atau mengedarkan sari-sari makanan tersebut. Yang kedua, hidup di tempat yang lembab. Yang sering kita temui ya, lumut itu berada di tempat yang lembab untuk hidup. Klasifikasi tumbuhan lumut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada tumbuhan lumut daun atau musci. Ini yang ini ya. Lumut daun itu yang ini. Nah, ini yang ada daunnya ini. Kemudian ada lumut hati atau Hepaticae yang ini. Lalu ada lumut tanduk atau Anthocerotaceae yang ini, yang kayak tanduk ini. Nah, ini adalah klasifikasi atau pengelompokan tumbuhan lumut. Yang pertama ada lumut daun atau musci. Lumut daun disebut juga lumut sejati. Lumut ini memiliki tubuhnya terdiri atas rizoid. Rizoid itu merupakan akar kecil ya. Kalau kita cabut lumutnya gitu, kita cabut kan ada akarnya yang kecil-kecil. Yang tempat melekatnya si lumut dengan tempat tumbuhnya itu namanya rizoid. Batang semu dan juga daun semu. Pada ujung batang terdapat alat perkembangbiakan generatif yaitu Antheridium dan Archegonium. Contohnya adalah Sphagnum sp, Bryum sp, Aerobis longissima, dan Furaria sp. Nah ini contohnya ya. Ini contoh dari lumut daun. Selanjutnya lumut hati. Lumut hati paling banyak ditemukan di bebatuan, tanah, atau dinding tua yang lembab. Memiliki struktur mirip akar, batang, dan daun, tapi bukan akar, batang, dan daun sejati. Bukan akar, batang, dan daun sejati. Perkembangbiakan dilakukan melalui 2 cara, ada secara seksual dengan cara membentuk Antheridium dan Archegonium, ada juga yang secara aseksual dengan membentuk gema. Apa sih gema itu? Gema itu adalah struktur yang menyerupai mangkok berisi kumpulan tunas di permukaan gametofit. Contohnya adalah Mersantia polymorpha ini, Mersantia polymorpha. Lumut tanduk memiliki struktur mirip tanduk ya, ini mirip tanduk ke atas. Lumut ini hanya memiliki 1 kloroplas di setiap selnya. Kloroplas itu adalah sel hijau. Ya, sel hijau klorofil seperti itu lah, kurang lebih gitu. Sehingga disebut dengan lumut primitif. Fase gametofitnya lebih dominan terhadap fase sporofitnya. Ya, ini contohnya. Ya. Siklus tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut itu pada dasarnya mengalami pergiliran keturunan. Ada yang dalam fase gametofit, ada yang namanya fase sporofit. Fase sporofit adalah fase pembentukan spora. Sedangkan fase gametofit adalah proses pembentukan gamet seperti itu ya. Pada tumbuhan lumut, siklus reproduksi aseksual terjadi dengan cara pembentukan sporangium atau kotak spora. Ya. Kemudian kotak spora menjadi gametofit. Gametofit ini nanti akan membentuk sel kelamin jantan Antheridium, sel kelamin betina Archegonium. Setelah melakukan proses fertilisasi maka muncullah zigot. Ini yang nanti zigot akan tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan spora. Jadi yang di sini adalah tahap sporofit, sedangkan di sini adalah tahap gametofit. Yang ini tahap proses pembentukan spora ya.
Yang ini tahap proses perkawinan atau fertilisasi yang disebut dengan fase gametofit. Ya, fase gametofit itu gamet itu sel kelamin, gametofit adalah pembentukan sel kelamin. Berarti letaknya di sini. Ya. Letak gametofit itu di sini, pembentukan antara antheridium dan archegonium. Selanjutnya tumbuhan paku Pteridophyta. Tadi saya sempat singgung. Ya, Pteridophyta itu sebenarnya artinya sepasang seperti sayap. Kalau kita lihat ini kan sepasang ini seperti sayap. Makanya disebut Pteridophyta. Ciri tumbuhan paku yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kalau kalian yang gampangnya mungkin pernah lihat tumbuhan pakis. Ya, tumbuhan pakis itulah yang namanya tumbuhan paku gitu ya. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi dia sudah punya akar, batang, dan juga daun. Memiliki dua jenis daun, ada tropofil untuk asimilasi, ya ini digunakan untuk proses fotosintesis, yang namanya daun tropofil. Dan ada daun sporofil yang merupakan daun penghasil spora, yang mana ditandai adanya bintil-bintil di bagian belakang yang disebut dengan sorus. Sorus itu sendiri adalah kumpulan dari kotak-kotak spora. Mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis. Berdasarkan jenis sporanya, tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi tiga. Ada paku homospora, homo berarti sama, iso berarti bentuknya juga sama. Homospora berarti spora tadi sama, isospora berarti spora tadi bentuknya sama. Maka paku homospora atau isospora adalah tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora yang ukurannya juga sama. Contohnya paku kawat atau Lycopodium clavatum. Yang kedua ada paku heterospora. Hetero itu berarti berbeda. Artinya sporanya berbeda. Ya, adalah tumbuhan paku yang menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukurannya. Misalnya semanggi atau Marcella crenata. Yang ketiga adalah paku peralihan. Adalah paku yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya yang bentuknya berbeda, ya, menghasilkan bentuk yang berbeda. Ya, saya perbaiki. Adalah spora yang menghasilkan adalah paku yang menghasilkan spora yang berbeda. Yang berbeda. Yang berbeda tetapi ukurannya sama. Ya. Tetapi ukurannya sama. Nah, berarti di sini nanti sudah ada spora jantan dan juga spora betina gitu ya. Jadi tumbuhan paku yang menghasilkan spora yang berbeda. Menghasilkan spora yang berbeda. Akan tetapi ukurannya tetap sama, yang menghasilkan spora yang berbeda tetapi ukurannya tetap sama. Contohnya paku ekor kuda ini mirip ekornya kuda ya. Kalau ini semanggi, kalau ini namanya paku kawat. Klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama adalah paku purba. Paku purba ini disebut paku telanjang karena tidak memiliki daun. Sebagian dari tubuhnya sebagian dari jenisnya itu belum memiliki akar dan bersifat homospora. Homo berarti sporanya itu bentuk dan ukurannya juga sama. Contohnya Psilobium nudum. Lycopodinae atau paku rambut adalah paku tumbuhan paku yang berdaun kecil-kecil, tidak bertangkai dan bertulang satu. Ya, kalau equisinten atau paku ekor kuda adalah batangnya bercabang, berkarang, berluas-luas yang mengandung zat kirsik dan dapat dijadikan untuk penggosok. Paku sejati adalah paku yang daunnya besar, terdapat sorus. Sorus itu adalah kumpulan dari kotak spora. Contohnya suplir. Nah, ini namanya paku purba tadi. Ini paku purba, kan tidak ada daunnya. Ini paku rambut. Nah,
paku rambut. Nah, ini paku rambut. Ini paku ekor kuda, ini paku sejati. Bagaimana daur tiru tumbuhan paku? Kelar. Yang pertama, ketika spora keluar, ya, ketika spora keluar dari sporangium akan tersebar mengikut angin. Jadi ketika sporanya keluar, dia bersamaan dengan angin. Angin. Jika spora jatuh di tempat lembab, maka sporanya akan tumbuh menjadi gametofit yang disebut dengan protalium. Berarti gametofit itu tahap pembentukan kelamin. Kemudian sporanya tadi akan mengalami suatu fase gametofit yang dikenal dengan protalium. Protalium nanti akan membentuk antheridium dan juga arcogonium. Lalu kemudian terjadi fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot tumbuh berkembang ya sehingga membentuk spora. Ini yang namanya fase gametofit. Gametofit itu berarti terbentuknya gamet atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan sporofit adalah proses pembentukan spora di mana setelah menjadi zigot tumbuhan paku mengalami pembentukan spora. Itu yang disebut dengan fase sporofit. Oke, sekian dan terima kasih penyampaian materi saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa tentunya di subscribe dan juga di like videonya serta di share apabila kalian mendapatkan manfaat dari video ini agar kawan lainnya juga mendapatkan manfaat yang sama dengan apa yang kalian dapatkan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.